Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayakah kamu bahwa ada seorang sahabat Nabi yang begitu zuhud hingga tak peduli pada pakaiannya sendiri saat salat malam? Tapi sebelum kita sampai ke kisah itu, kita harus kenal dulu siapa dia. Abu Dzar Al-Ghifari bukan nama asing di kalangan sahabat Nabi. Ia bukan panglima, bukan pedagang, bukan pula pemimpin suku besar. Tapi ucapannya menggetarkan, hidupnya mengguncang, dan warisannya membuat banyak raja segan. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Ia berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terkenal keras, liar, dan ditakuti di Jazirah Arab karena aktivitas perampokannya. Tapi dari lingkungan yang keras itu, lahirlah satu jiwa yang bersih dan jujur, yang akhirnya menjadi simbol keadilan sosial dalam Islam. Abu Dzar sudah berbeda sejak awal. Bahkan sebelum mengenal Islam, ia sudah tidak menyembah berhala. Ia hanya yakin bahwa Tuhan tidak mungkin patung. Ia hidup dalam pengasingan spiritual. Ketika berita tentang Nabi Muhammad SAW sampai ke telinganya, ia tidak menunggu. Ia tidak menunggu dakwah sampai ke kampungnya. Ia sendiri yang pergi ke Mekah, menyamar, menyusup, dan akhirnya bertemu langsung dengan Nabi. Menurut hadis riwayat Bukhari, dia datang kepada Ali bin Abi Thalib dan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW secara diam-diam. Di hadapan Nabi, ia langsung mengucap 2 kalimat syahadat tanpa negosiasi. Keislamannya terjadi, bahkan sebelum dakwah terbuka dilakukan. Keberaniannya tidak berhenti di situ. Sesaat setelah masuk Islam, ia langsung berdiri di depan Ka'bah dan mengumumkan keislamannya kepada kaum Quraisy. Ia dipukuli, dikeroyok, dan hampir mati. Tapi ia tidak mundur. Kata-katanya di tengah amukan Quraisy masih tercatat dalam sejarah. Demi Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bahkan setelah ditolong oleh Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Dzar tetap melawan. Sejak saat itu, ia menjadi sosok yang tidak bisa ditaklukkan. Tidak oleh kekuasaan, tidak oleh kekayaan, bahkan tidak oleh logika manusia normal. Yang membuat Abu Dzar begitu unik bukan hanya keberaniannya, tapi sikapnya terhadap dunia. Ia menolak harta, ia menolak kekuasaan, ia menolak segala bentuk kemewahan. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidak ada seorang pun yang lebih jujur dalam perkataan dan lebih setia dalam jiwanya selain Abu Dzar. Ia adalah manusia yang tidak bisa dibeli. Ketika umat Islam mulai berkembang, ketika kekayaan mulai masuk ke Madinah, ketika para sahabat mulai memiliki rumah, kebun, bahkan emas, Abu Dzar tetap hidup dalam gubuk. Ia tinggal di luar Madinah. Ia meminum air sumur biasa dan makannya hanya kurma. Pernah suatu ketika ia diberikan harta oleh Umar bin Khattab, ia malah membagikannya habis kepada orang miskin. Tidak satu dirham pun ia simpan. Ia dikenal tegas, bahkan kepada para sahabat besar. Ia berani menegur Utsman bin Affan secara terbuka saat melihat ada ketimpangan dalam distribusi kekayaan negara. Ia juga mengecam Muawiyah bin Abu Sufyan ketika melihat gaya hidupnya yang mewah di Damaskus. Kata-kata Abu Dzar selalu menggetarkan, karena ia bicara dari hati, bukan dari nafsu. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, langit tidak menaungi dan bumi tidak memikul seorang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Tapi kejujuran itu pula yang membuatnya terasing. Karena kritiknya yang tajam, Abu Dzar akhirnya dikirim ke Rabzah, sebuah daerah terpencil. Tapi ia tidak mengeluh, ia bahkan menganggap pengasingan itu sebagai berkah. Di Rabzah, ia hidup bersama istrinya dan sedikit hewan ternak. Ia terus salat, terus membaca Al-Quran, dan terus menjaga kesucian hatinya. Saat ia wafat, tak ada kemewahan, tak ada orang banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Hakim, semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Dzar. Ia berjalan sendiri, hidup sendiri, dan wafat sendiri. Dan ia akan dibangkitkan sendiri pada hari kiamat. Dan memang begitu kenyataannya,
Zuhudnya Abu Dzar bukan basa-basi. Ia pernah mengatakan, "Aku lebih mencintai kefakiran yang membuatku rendah hati dibanding kekayaan yang membuatku sombong." Ia tidak pernah ingin dunia. Bahkan dalam perang Tabuk, saat semua sahabat membawa perbekalan, Abu Dzar malah berjalan kaki sendirian di padang pasir menyusul pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat melihat sosok kecil mendekat dari kejauhan, Nabi berkata, "Semoga itu Abu Dzar," dan memang benar. Ia datang sendirian, haus, lapar hanya demi bergabung dalam jihad. Tak ada tuntutan, tak ada pamrih. Kepribadian Abu Dzar adalah perpaduan antara kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian yang ekstrim. Ia tidak bisa dibelokkan, ia tidak bisa diubah. Ia seperti kompas moral di tengah zaman yang mulai goyah. Maka tidak aneh jika cara ibadahnya pun ekstrim. Baginya, dunia hanyalah pakaian sementara, dan salat adalah perjumpaan yang telanjang antara jiwa dan pencipta. Kisah tentang bagaimana ia bisa salat malam sampai tak sadar bahwa pakaiannya jatuh, atau bahkan sengaja melepasnya demi merasa lebih rendah di hadapan Allah, menjadi masuk akal jika kita sudah memahami siapa Abu Dzar. Ia bukan gila, ia tidak nyeleneh, ia hanya terlalu lurus, terlalu suci untuk dibatasi logika manusia biasa. Karena bagi Abu Dzar, seluruh hidupnya hanyalah satu bentuk ibadah panjang yang tidak butuh saksian manusia. Sebagaimana telah disebutkan, Abu Dzar memandang dunia hanya sebagai pakaian sementara. Maka salat baginya adalah pertemuan yang tidak perlu dihiasi oleh apapun selain ketulusan. Dan di antara malam-malam sunyi yang tak disaksikan siapapun, terjadi ibadah yang membuat para ulama menunduk, bukan karena kaget, tapi karena malu tidak bisa setulus itu. Di ujung pemukiman kecil bernama Rabzah, tak ada lampu, tak ada keramaian. Hanya suara angin yang menyentuh dinding-dinding tanah liat dan gelegak air sumur yang kadang terdengar dari kejauhan. Abu Dzar tinggal di sana, jauh dari Madinah, jauh dari kekuasaan, jauh dari dunia yang ia hindari. Tapi di sanalah dunia melihat wajahnya yang paling jujur. Di waktu malam, ketika tak ada yang melihat, tapi Allah melihat. Ia tidak sekadar salat malam, ia mencintai malam. Ia menjadikan malam sebagai tempat kembali, tempat ia bisa berbicara dengan Rabb-Nya tanpa gangguan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, pendekat kepada Tuhan kalian, penebus kesalahan, pencegah dosa, dan pengusir penyakit dari tubuh." Abu Dzar menjadikan sabda itu sebagai napas. Ia tidak hanya salat malam, ia hidup di dalamnya. Pernah suatu malam, istrinya terbangun karena suara isakan. Ia mengira Abu Dzar menangis karena sakit, tapi saat ia intip dari celah pintu, ia melihat suaminya berdiri tegak, memeluk dirinya sendiri, bergetar dan berbisik dalam salat. Tidak ada permintaan duniawi. Yang terdengar hanya kalimat, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang hina ini. Hamba datang tak membawa apapun selain tubuh ini, dan itu pun milik-Mu." Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa orang yang paling dekat dengan Tuhannya adalah yang menangis dalam salat malam ketika hanya Allah yang tahu. Dalam salah satu kisah yang tercatat dalam literatur klasik seperti Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim dan Siyar A'lam An-Nubala oleh Az-Zahabi, disebut bahwa Abu Dzar pernah melakukan salat malam dalam keadaan tidak berpakaian. Ini bukan karena ia lupa, bukan pula karena tak punya kain, tapi karena ia merasa malu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baju-baju yang menurutnya hanyalah simbol dunia. Ia berkata dalam doanya, "Engkau menciptakan tubuh ini dari tanah, maka biarlah tanah ini kembali kepadamu tanpa tirai." Bagi sebagian orang ini terdengar ekstrim, tapi dalam dunia zuhud, ekstrem itu bukanlah dosa. Ia adalah bentuk totalitas. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa beberapa hamba Allah di masa lalu beribadah dengan melepaskan semua atribut dunia, agar tak satu pun kesombongan tersisa di dalam hati. Meskipun Islam tidak mewajibkan,
dan bahkan melarang telanjang dalam ibadah. Niat batin Abu Dzar menjadi pelajaran. Ia tidak sedang mempertontonkan, tidak sedang membuat ajaran baru. Ia hanya beribadah dalam kesepian dan keyakinan bahwa satu-satunya yang pantas tahu adalah Sang Pencipta. Abu Dzar hidup dengan sangat sedikit. Pakaiannya hanya satu. Itu pun kadang ia cuci dan gantung di tali jemuran yang menghadap langsung ke arah tempat salatnya. Maka bisa jadi, dalam momen salat yang tiba-tiba, ia masuk ke dalam sujud tanpa menunggu kering kainnya. Tapi ada riwayat dari Ibn Sa'ad dalam Thabaqat bahwa Abu Dzar pernah mengatakan, "Jika aku hanya punya sehelai kain dan aku ingin salat, maka ku pilih salat lebih dulu meski tanpa kain. Karena menunda salat adalah lebih buruk daripada telanjang di hadapan Allah." Reaksi orang sekitar tentu beragam. Istrinya hanya bisa diam. Ia tahu, menegur Abu Dzar bukan hal mudah. Ia bukan gila. Ia sangat waras. Justru kewarasannya yang menyingkirkan seluruh atribut dunia dari kepalanya. Sebagian sahabat pernah mendengar kabar tentang cara salat Abu Dzar dan membahasnya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela Abu Dzar. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Abu Dzar akan hidup seperti Isa bin Maryam, zuhud dalam dunia dan tidak peduli dengan penilaian manusia." Dalam tafsir Jalalain atas ayat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat kedua, dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk diuji siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak. Salat malam Abu Dzar mungkin tidak sempurna secara lahiriah, tapi batinnya mengalir seperti sungai jujur tanpa filter. Dalam sunyi, ia menyampaikan semua keluh kesahnya. Ia tidak minta rezeki, tidak minta jodoh, tidak minta dunia. Ia hanya ingin dimaafkan, didekati, dan diterima. Setiap sujudnya adalah, bisikan, "Aku malu ya Allah." Bukan karena telanjang, tapi karena tidak punya bekal amal. Dan setiap rakaatnya adalah pembebasan dari dunia yang tak pernah ia cintai. Abu Dzar tidak pernah menulis buku, tidak memimpin pasukan, tidak membangun masjid. Tapi ia meninggalkan warisan. Cara melihat dunia dengan cara yang tidak dimiliki siapapun. Salatnya bukan sekadar gerakan, tapi pengakuan jujur bahwa dirinya hanya hamba. Setelah malam-malam sunyi yang diisi Abu Dzar dengan salat dalam kesendirian dan ketulusan yang nyaris tak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa, kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Apa sesungguhnya yang ia kejar dalam ibadah itu? Dan bagaimana mungkin seseorang rela melepas seluruh atribut dunia, bahkan pakaiannya sendiri, demi sebuah salat malam? Kata khusyuk sering terdengar dalam setiap khutbah dan pelajaran agama. Tapi sedikit yang benar-benar mengerti kedalamannya. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya." Ayat ini turun sebagai penanda bahwa khusyuk bukan pelengkap, tapi fondasi dari sebuah ibadah yang diterima. Khusyuk tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dimanipulasi. Ia hanya hadir ketika hati benar-benar merasa kecil di hadapan Tuhan. Para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membedakan dua jenis khusyuk. Pertama, khusyuk lahiriah, yaitu tenangnya tubuh, gerakan yang teratur, bacaan yang tartil. Kedua, khusyuk batiniah, yaitu hadirnya hati, tunduknya jiwa, dan tenggelamnya kesadaran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Dzar bukan hanya mencapai keduanya, ia melampaui batas lazimnya. Ia tidak memerlukan sajadah indah. Ia tidak butuh ruangan tenang dengan lampu redup dan aroma wewangian. Ia hanya butuh langit, butuh tanah, butuh sunyi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Banyak orang yang salat tapi tak mendapat apapun dari salatnya kecuali lelah." Maka ketika Abu Dzar salat hingga tubuhnya gemetar, hingga ia tidak sadar, pakaiannya jatuh atau bahkan melepasnya karena merasa tak layak berdiri di hadapan Pencipta dengan membawa kain dunia, ia sebenarnya sedang menyentuh inti dari salat itu sendiri. Beberapa ulama besar menafsirkan tindakan Abu Dzar bukan sebagai
pelanggaran, tapi sebagai simbol totalitas penghambaan. Dalam Siyar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi mencatat bahwa Abu Dzar adalah satu dari sedikit sahabat yang hidupnya tidak berubah oleh Islam, karena sejak awal ia memang sudah tidak mencintai dunia. Islam hanya menyempurnakan kejernihan itu. Maka khusyuk bagi Abu Dzar bukan lagi target, tapi kondisi alamiah. Jika hari ini kita menilai salat seseorang dari baju gamisnya, dari sorban yang dililit, dari panjangnya bacaan, maka kita harus bercermin kepada Abu Dzar. Ia mungkin tidak membaca panjang. Ia mungkin tidak menggunakan pakaian yang rapi. Tapi setiap takbirnya seperti teriakan jiwa yang lepas dari dunia. Ia tidak meminta surga, ia tidak takut neraka, ia hanya ingin dimaafkan. Khusyuk seperti itu bukan hasil teknik pernapasan atau metode pelatihan. Itu adalah buah dari hati yang benar-benar kenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dalam dunia modern, salat bisa menjadi formalitas. Bahkan banyak yang mempersiapkan visual lebih dari batin. Sajadah bermerek, mukena mahal, jam salat digital, ruangan wangi. Tapi Abu Dzar membuktikan bahwa semua itu bisa digantikan hanya dengan satu hal, hati yang lurus. Dalam hadis riwayat Nasai, disebutkan bahwa salat adalah tiang agama, dan siapa yang menjaganya, maka ia telah menjaga agamanya. Abu Dzar tidak hanya menjaga salat, ia hidup di dalam salat. Seorang tabi'in bernama Alqamah pernah berkata, "Kami salat di belakang sahabat-sahabat Nabi, dan ketika mereka takbir, wajah mereka pucat, tubuh mereka bergetar, dan air mata mereka jatuh tanpa suara. Itu bukan karena takut pada orang lain, tapi karena mereka tahu mereka sedang berdiri di hadapan Raja segala raja." Dan Abu Dzar menjadi cerminan sempurna dari generasi yang ibadahnya bukan karena tuntunan, tapi karena kebutuhan jiwa. Tindakan ekstrem Abu Dzar tidak harus ditiru secara lahiriah. Islam tetap mengajarkan aturan pakaian dan adab dalam salat. Tapi semangat batinnya, semangat melepaskan semua demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus diwarisi. Sebab hari ini, banyak yang terlihat khusyuk tapi hatinya sibuk memikirkan notifikasi, bisnis, pujian, atau bahkan bagaimana tampil religius di depan kamera. Khusyuk sudah digantikan dengan citra. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat ke-34 disebutkan, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan darah dan daging kurban kalian, tapi Dia melihat ketakwaan dari kalian." Ayat ini menjadi pengingat bahwa dalam semua ibadah, lahiriah hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah ketundukan hati. Dan tidak ada orang yang lebih tunduk dalam salatnya selain Abu Dzar yang rela menanggalkan semuanya, bahkan kain terakhirnya, hanya untuk berdiri dengan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat malam itu datang dan Abu Dzar berdiri di tengah ruangan tanah liat yang gelap, hanya ditemani suara jantungnya sendiri. Tidak ada malaikat yang mencatat gaya berpakaian. Tidak ada manusia yang menilai bacaannya. Tapi Allah melihat hatinya, dan hati itu tidak membawa apapun kecuali rasa bersalah dan harap akan ampunan. Setelah Abu Dzar mengajarkan bahwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat dari ibadah bukan kain yang dikenakan, bukan suara yang merdu, bukan pula berapa lama berdirinya seseorang dalam salat, tapi apa yang dibawa hatinya saat menghadap kita, sampai pada pertanyaan yang menyakitkan tapi perlu ditanyakan. Jika Abu Dzar hidup hari ini, apakah ia masih dianggap sebagai teladan atau justru jadi bahan tertawaan? Hari ini, zuhud menjadi kata yang asing, bahkan terdengar seperti lelucon di tengah dunia yang memuja tampilan. Kesederhanaan dianggap gagal, keheningan dianggap tidak relevan. Orang tidak lagi bangga menyembunyikan amal, tapi justru merasa tidak lengkap jika ibadah tidak terdokumentasi. Ada yang pergi umrah tapi lebih banyak memikirkan caption. Ada yang salat tapi lebih fokus pada angle kamera. Ada pula yang bersedekah tapi hanya untuk menampilkan diri sebagai penyelamat umat. Fenomena ini bukan ilusi, ia nyata. Dan ia menjauhkan ruh dari setiap ibadah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Akan datang suatu masa orang-orang berlomba-lomba memperindah masjid, tetapi hatinya kosong dari petunjuk.
Hadis ini seperti cermin bagi zaman sekarang. Masjid dibangun megah, beduk diganti speaker Bluetooth, karpet dari Turki, jam digital di setiap sudut. Tapi kekhusyukan hanya milik 1-2 orang. Selebihnya datang karena kebiasaan atau tekanan sosial. Abu Dzar tidak pernah mencari pengakuan. Ia tidak memelihara citra. Ia tidak membangun panggung. Ia hanya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalnya dalam kesepian, bukan manusia yang memujinya dalam keramaian. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Barang siapa yang mencari pujian dari manusia, maka Allah akan membuka aibnya." Dan Abu Dzar tampaknya sangat mengerti hal ini. Ia menjauh dari keramaian karena tahu ramai itu rawan ria. Jika kita bandingkan Abu Dzar dengan zaman ini, maka jelas terlihat ia adalah simbol anti-branding. Ia tidak mengiklankan dirinya sebagai sahabat Nabi. Ia tidak pernah memamerkan kebaikan, tidak menulis amalnya, dan tidak pernah menciptakan narasi untuk memperindah ibadahnya. Sementara hari ini, seseorang bisa lebih sibuk mendesain poster kajian pribadinya daripada mempersiapkan isi ceramahnya. Seorang pengusaha bisa lebih bangga dengan foto menyerahkan zakat daripada doa-doa yang ia bisikkan saat tengah malam, zuhud. Seperti milik Abu Dzar menjadi sulit ditemui. Bahkan jika ada yang mencobanya, ia dianggap aneh. Sebab hari ini, dunia sudah terbalik. Yang sederhana dicibir, yang sunyi dianggap bodoh, yang menyendiri disebut gila. Padahal dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang asing, yakni mereka yang tetap berada di jalan kebenaran ketika manusia telah menyimpang darinya." Media sosial, yang awalnya sekadar alat, kini menjadi tujuan. Ibadah tidak lagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk ditunjukkan. Abu Dzar, jika hidup hari ini, mungkin tidak punya akun. Tapi bukan karena ia ketinggalan zaman, melainkan karena ia tahu bahwa amal hanya sah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksinya. Dalam kitab Al-Zuhd karya Imam Ahmad, diceritakan bahwa Abu Dzar pernah menolak harta yang dikirim sahabat sambil berkata, "Aku takut apa yang aku simpan hari ini akan menghalangiku dari Allah di hari kiamat." Maka pelajaran dari zuhud Abu Dzar bukan tentang hidup miskin, tapi tentang menolak kemewahan yang mengganggu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud bukan soal tidak punya, tapi soal tidak terikat. Abu Dzar bisa saja meminta, ia bisa menggunakan pengaruhnya sebagai sahabat Nabi, tapi ia memilih jalan sunyi, jalan berat, karena hanya dengan itu, ia merasa bisa menjaga keikhlasan. Kita bisa memiliki mobil, rumah, dan perangkat teknologi. Tapi jika semua itu membuat kita ingin diakui, dipuji, dan ditampilkan, maka kita bukan pemiliknya, kita budaknya. Abu Dzar pernah berkata dalam salah satu riwayat bahwa yang paling berat bagi jiwa adalah ibadah yang tak dilihat siapapun kecuali Allah. Dan itulah jihadnya orang yang zuhud. Bukan melawan dunia, tapi melawan keinginan untuk diperhatikan. Mungkin kita tidak bisa hidup seperti Abu Dzar, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari keberaniannya menjaga hati. Kita bisa mulai belajar bahwa tidak semua ibadah harus diketahui orang lain. Tidak semua kebaikan harus diumumkan, dan tidak semua amal harus dibungkus dengan narasi. Dalam Quran Surat Al-Insan ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, dan tidak pula ucapan terima kasih." Ayat ini seperti cermin yang bening. Apakah kita memberi karena Allah atau karena ingin disebut dermawan? Abu Dzar tidak meninggalkan warisan harta, tidak meninggalkan yayasan, tidak meninggalkan buku, tapi ia meninggalkan jejak. Bahwa ibadah itu bukan untuk terlihat baik, tapi untuk menjadi baik. Dan untuk menjadi baik, kadang harus berani ditertawakan, dicibir, dan ditinggalkan. Zuhud tidak lagi populer. Tapi di akhirat nanti, justru merekalah yang disebut satu-satu, bukan yang disorot banyak.
Setelah perjalanan zuhud Abu Dzar kita pahami sebagai pelajaran yang sepi dari panggung namun kaya dalam makna. Kini saatnya menutup kisahnya dengan kebenaran paling abadi, bahwa yang telanjang di dunia karena melepaskan dunia akan ditutupi di surga dengan kemuliaan yang tidak bisa ditiru oleh seindah apapun pakaian manusia. Abu Dzar meninggal bukan di tengah keramaian. Ia tidak wafat di rumah megah, tidak diiringi ribuan pelayat, tidak dimakamkan di pekuburan para tokoh. Ia wafat di Rabzah, sebuah wilayah sunyi, hanya ditemani istri dan seorang anak, serta sisa air yang biasa ia pakai untuk wudu. Tapi sebelum itu, ia pernah berkata, sebagaimana dicatat oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam Thabaqat Al-Kubra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, engkau akan wafat sendirian, akan dibangkitkan sendirian, dan akan masuk surga sendirian. Hadis itu bukan kutukan, itu anugerah. Karena dalam hadis riwayat Hakim disebutkan pula bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, wafat sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Doa itu bukan tentang kesepian, tapi tentang keistimewaan. Ia tidak memerlukan barisan manusia untuk membawanya ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyambutnya langsung. Kisah wafatnya sangat sederhana. Ketika ajal mendekat, ia berbaring di atas tanah beralaskan baju lusuh yang tak pernah diganti. Ia berkata kepada istrinya, letakkan aku di jalan umum, dan jika ada rombongan orang lewat, katakan bahwa ini adalah jenazah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dalam keadaan miskin. Dan benar, ketika sekelompok orang lewat, mereka kaget, lalu menangis. Mereka mengurus jenazahnya, memakamkannya, dan salah seorang di antara mereka mengingat sabda Nabi bahwa Abu Dzar akan wafat sendirian. Satu persatu mereka menunduk, tidak karena kasihan, tapi karena malu. Telanjang di dunia bukan berarti hina. Justru ia adalah bentuk paling jujur dari seorang hamba yang tidak membawa apapun selain keyakinan dan amal. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke-282 disebutkan bahwa setiap jiwa akan dibalas sesuai apa yang ia kerjakan. Abu Dzar tidak mewariskan bangunan, tidak menulis kitab, tapi ia wariskan satu hal, teladan bahwa ibadah bukan untuk dunia. Ia menanggalkan dunia karena tahu dunia bukan tujuan. Makna telanjang dalam spiritualitas Islam bukan pada fisik semata, tapi pada kerendahan hati dan keberanian untuk tampil apa adanya di hadapan Pencipta. Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwa hamba yang benar-benar sadar posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa bahwa segala sesuatu yang melekat padanya, harta, status, bahkan nama, tidak lebih dari debu di mata angin. Dan hanya amal, hanya ikhlas, yang bisa disandangkan sebagai pakaian di akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis, riwayat Bukhari, pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat. Maka, jika hari ini kita bangga dengan pakaian, jabatan, atau popularitas, itu semua akan hilang di hadapan mahkamah akhirat. Yang tersisa hanyalah siapa kita sebenarnya. Dan Abu Dzar memilih hidup telanjang dari dunia agar tidak malu saat dibangkitkan. Nanti, bayangkan ketika jutaan manusia berdiri menunggu hisab, dan satu sosok datang sendiri, tidak disorot, tidak dipanggil, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, masuklah karena engkau datang tanpa membawa dunia sedikit pun. Itulah makna ditutupi di surga. Ia mungkin terlihat hina di bumi, tapi Allah menyiapkan kemuliaan yang tidak bisa dibayangkan siapapun. Refleksi ini membawa kita pada pertanyaan penting. Apa yang masih melekat pada diri kita hari ini? Apakah amal-amal kita masih perlu disaksikan orang lain agar terasa manis? Apakah kita masih terikat pada pujian, pengakuan, dan penghormatan? Jika ya,
maka bisa jadi kita masih berpakaian terlalu tebal untuk menyentuh nurani kita sendiri. Dan Abu Dzar mengajarkan bahwa terkadang hanya dengan melepaskan semuanya, kita bisa benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan paling suci. Kita tidak harus meniru Abu Dzar secara lahiriah, tapi kita bisa meniru ketulusannya. Kita bisa belajar menyembunyikan sebagian amal. Menahan diri untuk tidak selalu memamerkan niat baik. Menghentikan kebiasaan menjadikan ibadah sebagai identitas sosial. Karena sesungguhnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Abu Dzar meninggalkan dunia tanpa tanda, tapi langit tahu siapa dia. Ia tidak disambut manusia, tapi dicatat malaikat. Ia tidak membawa apapun kecuali cinta yang tidak memerlukan saksian. Dan jika hari ini kita masih berlomba-lomba memperindah tampilan luar, mungkin sudah saatnya bertanya, lebih baik mana? Ditertawakan di dunia karena memilih sederhana, atau ditertawakan di akhirat karena lupa membawa bekal. Abu Dzar adalah simbol bahwa hidup tidak harus ramai untuk berharga. Ibadah tidak harus tampak untuk diterima. Dan telanjang di dunia bukan aib, jika yang ditanggalkan adalah dunia dan yang dipertahankan adalah Allah. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari menjadi cermin bagi hati kita yang ingin kembali jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kisah ini memberi manfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel Lauhul Mahfudz dengan subscribe, like, dan bagikan ke sahabatmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.